بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى نعماؤه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفاته حد المحدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجال ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وأشهد شهادة لا يشبها الشق أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا صفوته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله بالمعروف أمرا وعن منكر ناهيا وبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شهيدا وبشيرا ونذيرا خير البرية طفلا وأنجبها قحلا اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita berusaha memperbaiki kehidupan kita dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah semakin bertambah usia kita, semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin berkurang beragam keburukan dan maksiat yang kita lakukan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita berada dalam sebuah kehidupan saat ini yang kemajuan informasi teknologi begitu luar biasa dahsyatnya, tak pernah terbayangkan sebelumnya. Anda dan saya yang saat ini berusia setengah abad mungkin hampir ketinggalan dengan beragam kemajuan keluar biasaan media sosial dan informasi teknologi saat ini. Betapa jarak yang jauh saat ini menjadi tidak lagi bermakna. Beragam peristiwa di belahan dunia yang lain dalam waktu yang sama disaksikan di penjuru dunia yang lain. Beragam peristiwa, beragam keadaan, beragam informasi silih berganti datang kepada kita. Kita semua tidak seperti sebelumnya, yang kalau mau mengunjungi satu dengan yang lain, kita harus meluangkan waktu. Kita harus kemudian berbicara secara langsung. Kita harus datang, memberikan kesempatan secara khusus dalam waktu-waktu kita. Tapi berbeda dengan kenyataan dan realitas yang terjadi saat ini. Kita berkomunikasi bukan hanya dengan satu orang. Kadangkala kita berkomunikasi dengan sedemikian banyaknya orang dalam waktu yang sama dan dalam waktu yang singkat. Beragam tontonan hadir di hadapan kita, dan kita memilih dengan sangat mudah beragam tontonan-tontonan yang kita inginkan. Kita juga mampu menampilkan diri kita, dan kita semua memiliki media untuk diri kita sendiri. Dalam satu penelitian, dalam research dari University of Pennsylvania, diterbitkan pada Journal of Social and Clinical Psychology, disebutkan ada beragam efek yang ditimbulkan oleh kemajuan media sosial saat ini. Dia menyebut ada dua efek, ada efek positif dan efek negatif. Yang pertama, bahwa path to make a relationship. Secara positif kita akan cepat sekali membangun hubungan satu dengan yang lain tanpa membutuhkan waktu, tanpa menghabiskan banyak biaya, bahwa kita terhubung satu dengan yang lain. Yang kedua ada massive empathy, menimbulkan empati yang bersifat masif,
Mungkin satu peristiwa terjadi, bagaimana kezaliman dilakukan, penganiayaan dilakukan, menimbulkan rasa empati, rasa duka cita, rasa ikut atas derita itu kepada semua orang yang menyaksikannya. Kejadian misalnya bencana di satu tempat dapat diakses dan menimbulkan empati ke seluruh dunia. Kita juga mendapatkan dalam positif efek itu fast communication, bahwa komunikasi yang sangat cepat terjadi. Saat ini juga kita memberitahu, memberikan informasi, saat itu juga kemudian diterima. Kemudian bahwa everybody have such media, bahwa setiap orang punya medianya masing-masing. Kita menampilkan diri kita dalam media kita masing-masing. Kita punya WhatsApp, kita punya Facebook, kita punya Instagram, kita punya Twitter, kita punya beragam media-media yang menampilkan ekspresi diri kita sendiri. Tapi pada saat yang sama, kemajuan teknologi ini bagaikan pisau yang memiliki dua mata. Ada efek positif, tapi pada saat yang sama ada efek negatif. Yang pertama, dalam penelitian ini, menimbulkan tingkat depresi, tingkat stres yang sangat tinggi. Setiap orang dengan beragam berita, informasi yang dijejali pada diri kita menimbulkan tingkat depresi dan stres yang sangat tinggi. Yang kedua, terjadi bullying. Kekerasan itu dalam bentuk media sosial terjadi. Satu dengan yang lain mengejek, satu yang lain menghina, satu dengan yang lain menyindir saudaranya dan sebagainya dalam media sosial. Dan itu dibaca oleh banyak orang. Yang ketiga dia sebut sebagai FOMO, yaitu fear of missing out. Rasa bersalah kalau tertinggal informasi. Sebentar-sebentar kita akan melihat handphone kita, melihat berita terjadi dalam grup WhatsApp kita, atau dalam Facebook, atau ketika ada peristiwa yang viral terjadi, kita terus mengikuti peristiwa demi peristiwa tersebut. Yang ketiga, unhealthy of rest, terjadi tidak sehatnya cara tidur kita. Betapa banyak orang yang tidur dengan handphonenya dibandingkan dengan pasangannya. Bahkan betapa sering kita terlambat tidur karena media yang kita gunakan. Terjadi kecanduan yang luar biasa, adiktif. Media sosial ini membuat orang kecanduan yang sangat luar biasa dibandingkan terhadap rokok sekalipun. Dan ini satu penelitian. Terjadi criminal and pornography. Betapa akses terhadap tindakan-tindakan kriminal, tindakan-tindakan pornografi hampir tidak bisa kita cegah. Jangan pernah membayangkan bahwa anak-anak kita berada dalam keadaan aman. Tidak. Mereka bahkan mengakses informasi-informasi dewasa dengan sangat mudah. Dan mereka mengetahui jalur-jalur unblocking. Walaupun sudah diblok dengan beragam cara, tapi anak-anak kita lebih cerdas untuk membuka blokir itu dan mengakses situs-situs yang berbahaya. Dan yang keenam, terjadi false information. Terjadi kekeliruan informasi. Betapa banyak informasi-informasi yang bertebaran dan kita akses dan kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran, padahal itu adalah informasi yang keliru, informasi yang salah. Nah, ketika kita melihat kembali kepada Al-Quran, ada beragam ayat sebenarnya yang ingin menuntun kita dari keadaan yang seperti ini. Satu hal lagi, di antara kekeliruan atau efek negatif dia sebutkan sebagai equality universe, bahwa media sosial itu adalah alam yang setara satu dengan yang lain. Orang cerdas dengan orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki pendidikan dengan orang yang pendidikannya tinggi tidak berbeda satu dengan yang lain. Ahli yang satu dengan ahli yang lain adalah sama. Bagaimana ketika satu pesawat terjatuh misalnya, semua orang memberikan komentar seakan-akan dia adalah ahli pesawat. Ketika terjadi pembunuhan, semua orang jadi ahli kriminal, berbicara, memberikan pendapat dan sebagainya. Dan ini salah satu efek dari negatif yang terjadi pada media sosial yang kita alami dalam kehidupan kita saat ini. Dan apa yang digambarkan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran menyebutkan pada surah Al-Hujurat ayat ke-6, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatasbahu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, sekiranya datang orang fasik kepada kamu membawa berita, maka hendaklah kamu tabayyun, melakukan konfirmasi ulang. Kita tidak menerima informasi hanya begitu saja tanpa upaya dan sikap kritis. Kita mentabayyun, mencari konfirmasi, mencari pandangan yang berbeda dan sebagainya, sehingga kita menjadi jelas.
Sehingga Al-Quran mengingatkan, jangan kamu jadi satu kaum yang karena kebodohan mereka itu, sehingga mereka melakukan perbuatan yang setelah itu karena ketidaktahuan mereka menyesal karenanya. Terlanjur melakukan kesalahan, terlanjur melakukan keburukan hanya karena kekeliruan informasi. Dan ini terjadi. Beragam kehancuran rumah tangga, beragam pertikaian antar saudara dan sebagainya karena ruang untuk berjumpa bersama, berkomunikasi secara langsung sudah dibatasi oleh media sosial. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua ayat yang sama diulangi pada surah Al-Anbiya ayat ke-7 dan An-Nahl ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Dan kami utus sebelum kamu itu manusia, orang yang kami berikan wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada ahlu zikri sekiranya kamu tidak memiliki pengetahuan. Dan ini menarik ayat ini. Yang pertama, dalam konteks asbabun nuzul, ayat ini terkait dengan orang-orang kafir Quraisy yang tidak menerima kenabian Rasulullah SAW. Sehingga ahlu zikri kadang dimaknai sebagai ahlul kitab yang diperintahkan agar orang-orang kafir Quraisy itu untuk bertanya kepada rahib-rahib Yahudi dan rahib-rahib Nasrani yang mengetahui tentang tanda-tanda nubuah atau tanda kenabian. Tapi Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Kabir mengatakan yang dimaksud dengan ahlul zikri yaitu al-ulama wa ahlul ilmi wa ahlul ilm wa ahlul Quran, yaitu orang-orang yang berilmu, yang memiliki pengetahuan dan juga memiliki pengetahuan tentang Al-Quran. Dia mengutip riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna ahlul zikri hum ahlul Quran wa ahlul ilm, bahwa sesungguhnya ahlul zikri yang diperintahkan kita bertanya kepada ahlu zikri itu, mereka adalah ahlul Quran dan ahlul ilm, yaitu ulama al-alim yang memiliki pengetahuan. Dalam tafsir Lataiful Isyarat dikatakan bahwa thumma qala fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, al-khitab likulli wal murad minhu al-umma wa ahlu zikri al-ulama min akabir hazil umma wallazina amanu binabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yuqal hum ahlul faham minallah ashabul ilham allazi fi mahalil alam minal haq subhana aw may yuhsinul ifhamu anil haq. Dalam tafsir Al-Qushairi ini, dalam tafsir Lataiful Isyarat ini dikatakan bahwa ketika sampai pada surah Al-Anbiya pada ayat dan bertanyalah kamu kepada ahlinya, pada ahlu zikri, sekiranya kamu tidak memiliki pengetahuan, maka yang ditujukan objek dari kemudian ahlu zikri ini, kata Al-Qushairi, yaitu umat ini, yaitu mereka-mereka para ulama yang mereka itu adalah orang-orang yang besar, tokoh-tokoh dari umat ini yang mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mereka merupakan ahlul faham, mereka memiliki pemahaman, mereka mengetahui ilmu-ilmu agama yang luar biasa, dan mereka ashabul ilham, mendapatkan pengetahuan dari sisi Allah Subhanahu wa taala fi mahali a'la minal haq, bahwa dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan bagus dalam pemahamannya terhadap agama. Ini menarik. Sekarang kita melihat sebagaimana tadi yang digambarkan, bagaimana kita menyaksikan di media sosial ini, semua orang berbicara sesuai dengan keinginannya, dengan apapun, bahkan mereka berbicara tentang agama, memberikan fatwa tanpa ada pengetahuan. Sementara kemudian kadang-kadang disisihkan karena ketidakmampuan mereka dalam mengakses media sosial saat ini. Betapa banyak orang baru keluar dari penjara dan menunjukkan sikap taubat hanya karena pakaiannya kemudian sudah dipanggil sebagai seorang ustadz. Ada orang yang baru berpindah agama, diberikan mimbar sehingga mereka mencaci maki agama-agama yang sebelumnya tanpa memberikan dasar argumentasi yang baik. Padahal kita lihat di dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kepada kita, ud'u ila sabili bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia itu ke jalan Tuhanmu dengan hikmah yang bijaksana dan dengan argumentasi, dengan perdebatan yang baik, dan debatlah dengan baik mereka itu, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang paling baik. Tidak dengan memaki pandangan yang berbeda, memaki agama-agama sebelumnya dan sebagainya. Bagaimana
mungkin mereka yang baru saja memeluk agama Islam dapat mengalahkan ulama-ulama yang telah menghabiskan seluruh usia mereka dalam studi tentang agama ini. Mereka hafal Al-Quran, menulis tafsir, pendidikan mereka luar biasa tinggi di pusat-pusat Islam, tapi diabaikan begitu saja. Padahal Al-Quran memerintahkan kepada kita, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahlu zikri ini, kepada orang-orang yang betul-betul kefakihan mereka, keilmuan mereka dalam bidang agama ini. Kalau kamu tidak memiliki pengetahuan, mengaku bahwa kita tidak memiliki pengetahuan adalah hal yang baik, yang dengan itu kita belajar. Al-Ghazali membagi manusia ini ke dalam 4 golongan. Yadri annahu la yadri, adalah orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang kedua, yadri annahu yadri, dia tahu bahwa dirinya memiliki pengetahuan. Yang ketiga adalah Ghazali, yadri la yadri annahu yadri, dia tidak tahu bahwa dia memiliki sungguhnya pengetahuan. Dan yang paling buruk kata Imam Al-Ghazali adalah golongan yang keempat, la yadri annahu la yadri, dia tidak tahu bahwa sesungguhnya dirinya tidak tahu. Tetapi yang sering kita temukan orang yang seperti ini justru menjadi orang yang sok tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza wusidal amr ila ghairi ahlihi fantaziru sa'ah. Rawahul Bukhari. Rasulullah mengatakan, kalau suatu persoalan itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Dan kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawati khid'an yasduqu fiha al-kazib wa yukazzibu fiha as-sadiq wa yu'taman fiha al-kha'in wa yukhawin fiha al-amin wa yantiku ruwaibadah. Qila wa ma ruwaibadah ya Rasulullah? Qala ar-rajulu naqah yatakallamul amrul ammah. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa akan datang satu zaman nanti yang pada tahun-tahun di akhir zaman itu keguncangan terjadi, yaitu orang-orang itu membenarkan para pendusta dan mendustakan orang yang benar. Mereka bersandar kepada para pengkhianat tapi mengkhianati orang-orang yang jujur, dan mereka berbicara ruwaibadah. Kemudian sahabat bertanya, apa yang kau maksud ya Rasulullah dengan kata ruwaibadah itu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, yaitu orang-orang yang mereka tidak memiliki pengetahuan apapun tapi berbicara tentang urusan kemanfaatan umat manusia. Ini keadaan di akhir zaman yang membahayakan pada hakikatnya kehidupan umat manusia, bahkan agama ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari keadaan ini. Kita menyadari bahwa kita tidak punya pengetahuan dan kita selalu memperbaharui, belajar, mencari pengetahuan dari orang yang memang sesungguhnya teruji keilmuan mereka, kesalehan mereka, ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil khalaiqa biqudratihi wa fataras samawati bi'azamatihi wa arsala rasulahu bil huda wa nutqihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa tarhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang Jumat yang muliakan Allah, marilah tengadakan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, inilah kami yang datang kepadamu dalam ketundukan ya Allah, mentaati perintahmu. Bimbing kami untuk selalu dalam agamamu ya Allah, berjalan dalam jalan Rasulmu ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan palingkan kami setelah Engkau berikan petunjuk pada kami. Jangan Kau jerumuskan kami pada keburukan dan kemaksiatan ya Allah, sehingga menghapuskan seluruh ketaatan dan ibadah-ibadah
jagalah kami, masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang baik, gabungkan kami bersama dengan orang-orang baik, bimbing kami untuk mengikuti orang-orang yang berilmu ya Allah, yang menjaga diri mereka dari jeratan dunia ini, menjaga kesalehan dan ketaatan mereka ya Allah. Jadikan mereka pembimbing-pembimbing ruhani kami dalam kehidupan kami ini, sehingga kami selamat dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini. Ya Allah, lindungilah kami semua dari beragam keburukan, lindungi pasangan kami, anak-anak kami, jangan jerumuskan mereka ya Allah pada keburukan dan maksiat ya Allah. Tanamkan di hati mereka kecintaan padamu, kepada nabi-Mu, kepada Al-Quran, kepada kami kedua orang tua mereka ya Allah. Jangan lalaikan mereka dalam menjalankan perintah-Mu ya Allah. Jangan lalaikan mereka untuk menyebutkan nama kami dalam doa-doa mereka. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, maafkan kesalahan mereka ya Allah, muliakan mereka dunia dan akhirat mereka ya Allah. Kumpulkan kami kelak bersama orang tua kami di dalam surga-Mu. Luaskan kubur mereka ya Allah, cahayai kubur mereka dengan amal-amal soleh mereka, lipat gandakanlah kebaikan mereka ya Allah. Jangan Kau azab mereka dengan azab-Mu yang pedih ya Allah. Sampaikan kerinduan kami untuk kedua orang tua kami. Allahumma ya Allah, di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Di antara kami ada yang kesulitan, lapangkanlah ya Allah, beri jalan keluar mereka ya Allah. Di antara kami dihimpit dengan beragam persoalan ya Allah, mudahkanlah mereka untuk menyelesaikan persoalan mereka ya Allah. Tanamkan di dalam rumah tangga kami rasa sayang dan cinta kami, kecintaan ya Allah, sehingga rumah tangga kami menjadikan kami berada dalam kebaikan ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ibadallah, inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrallahi akbar. Aqimus shalah.